Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang, yaitu pertama ada Nalindra Harfa, saya Ragil Ratmojo, ada juga Christian Ugahari Dwipa yang akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Materi kali ini akan kita sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Irton. Pertama, apa itu hak asasi manusia? Jadi secara garis besar, hak asasi manusia adalah merupakan suatu hak yang dimiliki sejak lahir atau hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia sebagai makhluk individu. Jadi hak asasi manusia ini sebenarnya merupakan hak yang fundamental sehingga keberadaannya tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dicabut, sehingga hak tersebut harus diperhatikan dan dilindungi. Ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa HAM ini bersifat kodrati, yang artinya HAM merupakan kodrat manusia dan juga HAM bersifat universal, di mana HAM akan berlaku di seluruh dunia dan semua orang berhak mendapatkannya. Selain itu, HAM juga bersifat langgeng, di mana berlaku sejak dari kandungan hingga seorang manusia itu meninggal. Kemudian, apa saja macam-macam HAM? Yang pertama ada jenis HAM yaitu hak asasi pribadi. Pada hak asasi pribadi ini, atau personal rights, individu mendapatkan hak untuk mengemukakan pendapat dan juga hak memeluk agama, hak beribadah, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Jadi orang-orang atau individu-individu itu memiliki hak-hak tersebut sebagai hak asasi pribadi mereka. Kemudian yang kedua adalah hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi atau property rights ini antara lain adalah hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk menjual atau membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan juga termasuk hak dalam memiliki pekerjaan. Jadi semua hak yang berkaitan dengan ekonomi itu juga termasuk ke dalam hak asasi manusia. Selanjutnya ada hak asasi hukum atau right of legal equality. Pada hak asasi hukum, itu semua orang atau semua individu mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama di mata hukum ataupun di mata pemerintahan di suatu negara. Sehingga pada hak asasi hukum ini, seorang individu itu harus diperlakukan sama di depan hukum itu sendiri. Selanjutnya di sini ada hak asasi politik atau political rights. Hak asasi politik ini antara lain untuk seseorang itu diakui sebagai warga negara yang sederajat dan setara. Hak ini dapat digunakan untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan atau politik, hak memilih atau dipilih, hak mendirikan partai politik, atau hak yang digunakan untuk mengajukan protes atau petisi, kritik atau saran. Selanjutnya adalah hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya ini merupakan hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Jadi hak asasi sosial budaya atau social cultural right ini ditunjukkan untuk menjamin kebebasan orang berekspresi,
dalam berbudaya dan bersosial. Kemudian yang terakhir adalah hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ini berhak didapatkan oleh semua individu untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum yang sama, dan harus mendapatkan hak dalam perlakuan hukum yang adil. Entah itu dalam proses hukum penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Sehingga hak asasi peradilan ini tentunya harus dijunjung tinggi dalam menjalankan hukum peradilan. Apa itu pelanggaran HAM berat? Pelanggaran HAM berat merupakan semua jenis tindakan yang bisa berupa tindakan genosida, kejahatan terhadap manusia, yang bisa berupa pembunuhan atau pemusnahan suatu etnis, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk atau masyarakat secara paksa dari suatu tempat. Lalu, ada juga pelanggaran HAM ringan. Dalam pelanggaran HAM ringan ini, tindakan-tindakan yang dilanggar itu lebih condong ke seperti tindakan pengancaman, tindakan pencemaran nama baik, atau kekerasan ringan, dan tindakan kejahatan ringan lainnya. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nalendra. Selanjutnya, apa faktor penyebab pelanggaran HAM? Jadi ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, penyebab terjadinya pelanggaran HAM, adanya tidak seimbangan pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Sikap individualisme, sikap memikirkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Kemudian untuk faktor eksternal, penyebab terjadi pelanggaran HAM yaitu lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Kadangkala kekuasaan yang telah dimiliki malah disalahgunakan. Ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi seperti di media sosial. Selanjutnya, berikut adalah contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, ada kasus Petrus pada tahun 1982 hingga 1985. Dalam yang kedua, ada kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Kemudian ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dua penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Selanjutnya ada tragedi Semanggi pada 13 November 1998. Terakhir ada kasus terbunuhnya Munir pada 7 September 2004. Upaya penegakan HAM di Indonesia. Ada beberapa pembentukan, yaitu pembentukan undang-undang, pembentukan komisi nasional, pembentukan pengadilan HAM. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mas Uga
Christian Ugahari, Dwipa. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang upaya-upaya penegakan tentang hak asasi manusia, yaitu yang pertama, upaya pembentukan undang-undang. Di sini upayanya ada beberapa pembentukan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi tentang hak perkawinan yang bertentangan dengan UUD NKRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang kedua ada TAP MPR tahun 1998, yaitu mengenai hak asasi manusia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu mengenai Undang-Undang Hak Asasi Manusia tentang penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kelima ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang 1945 dari pasal 27 sampai 34 yang mengenai tentang dari pasal 27, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu ada banyak saya sampaikan. Yang terakhir yaitu pasal 34, yaitu tentang negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah atau tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Lanjut. Ya, kemudian ada upaya pembentukan Komisi Nasional atau Komnas. Yang pertama ada Komisi Nasional Perempuan, yaitu yang berfungsi sebagai mekanisme nasional untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Lalu yang kedua ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang dimana ini berfungsi sebagai lembaga yang bergerak di isu anak, yang memiliki tugas sebagai melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Forum Nasional Perlindungan Anak. Kemudian yang terakhir ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, yaitu berfungsi sebagai pengurus atau mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia di Indonesia. Lanjut. Dan yang upaya yang terakhir yaitu upaya pembentukan pengadilan HAM yang tertera pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang artinya yaitu atau mengenai tentang pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman. Baik, cukup itu saja kata-kata penutup dari kami, yaitu setiap manusia memiliki hak asasi yang sama tanpa kecuali. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.